Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Hafalkan. Kalau kata guru-guru kami, aib, todus, malu kalau santri tidak hafal nasab nabinya. Harus dihafal. Mendaki naik ke Gunung Uhud, bergoyang itu, bergetar Gunung Uhud itu, ngeter, goyang itu gunung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan takut wahai Gunung Uhud, jangan takut, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah dan orang yang bersamaku As-Siddiq. Dan bahkan dalam riwayat ada kita pernah dengar riwayat itu, orang kalau hafal nasabnya Nabi, insya Allah husnul khatimah. Gampang hafal nasabnya dong. Ada yang mengatakan aman dari siksa kubur. Gampang. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibni Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum wa 'anil jami'. Ini apa ini ceritanya? Abu Bakar, kemudian Abdullah. Abdullah itu siapa? Abu Bakar? Abdullah. Banyak yang tidak tahu. Ya. Banyak yang tidak tahu dan kita wajib tahu dan harus tahu. Namanya Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah setelah masuk Islam. Sebelum memeluk Islam, siapa namanya? Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Kenapa dinamakan Abdul Ka'bah? Itu nama dinisbahkan dia karena dari golongan pembesar kaum Arab. Pembesar dari Quraisy. Itu dinamakan Abdul Ka'bah. Karena ketika itu memang yang paling dikatakan paling megah ya Ka'bah. Sehingga dikatakan Abdul Ka'bah. Banyak riwayat. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah itu adalah artinya pembesar Arab. Ada yang mengatakan makna Ka'bah itu adalah putri yang cantik. Siapa yang dimaksud? Siti Aisyah. Abah daripada Siti Aisyah katanya. Banyak riwayat. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam, Sayyidina Abu Bakar diganti namanya oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebutan nama Abdullah. Loh, Abu Bakar dari mana? Dari mana Abu Bakar? Abu itu artinya bapak. Bakar artinya perawan. Kalau orang-orang Arab itu bakar ini artinya anak unta. Artinya bakrun itu adalah anak unta. Itu dalam bahasa Arab kuno. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar ini juga bukan memiliki unta, memiliki anak gadis yang tadi katanya dia Abdul Ka'bah itu adalah bapaknya seorang gadis yang cantik, disangkal oleh orang-orang Arab yang ada di Mekah, dikatakan bahwasanya dia ini kalau mau dinisbahkan dengan nama gadis cantik berarti Abu Bakrin. Paham? Bakrin itu ada dua makna. Ada yang memaknakan anak unta,
Ada yang memaknai gadis yang cantik. Perawan mencoba. Gadis yang cantik. Karena dinisbahkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Kemudian nasab Sayyidina Abu Bakar ini bertemu dengan Rasulullah di Murrah bin Ka'ab. Bertemu dengan Rasulullah nasabnya di Murrah bin Ka'ab. Ada yang hafal nasabnya Nabi sampai Adnan? Hah? Ya harus dihafal dong. Masa nasab nabinya enggak hafal? Dudus. Masa enggak hafal? Hafalkan. Kalau kata guru-guru kami, aib, todus, malu. Kalau santri tidak hafal nasab nabinya, harus dihafal. Dan bahkan dalam riwayat ada kita pernah dengar riwayat itu, orang kalau hafal nasabnya Nabi, insya Allah husnul khatimah. Gampang hafal nasabnya toh. Ada yang mengatakan aman dari siksa kubur. Gampang. Cuman kitanya ini kadang yang tidak mau tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Beda. Orang yang tidak mau tahu dengan orang yang tidak tahu itu beda. Kalau orang yang tidak tahu, ya memang asalnya dia belum belajar. Kalau yang tidak mau tahu, dia sudah tahu, tapi seakan-akan dia tidak mau tahu. Bin ketemu di Murrah bin Ka'ab. Ketemunya di situ sama Sayyidina Abu Bakar. Makanya termasuk Sayyidil Quraisy. Sayyid Abu Bakar itu termasuk pemimpin atau pembesar dari kaum Quraisy. Termasuk pembesar kaum Quraisy, dan keluarganya itu keluarga terpandang. Abahnya, siapa julukan abahnya setelah masuk Islam? Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dihafal dong, harus dihafal. Siapa nama ibunya? Salma bin Sakhar. Salma binti Sakhar. Sama nasabnya ke atas, ketemu di Murrah. Ketemu di Murrah bin Ka'ab. Itu ibunya Sayyidina Abu Bakar. Terus julukan Abu Bakar dari mana? Apa julukan As-Siddiq itu dari mana? Dari Rasulullah. Kapan kejadiannya? Waktu Isra. Dan yang dinobatkan sebagai As-Siddiq apa? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Utsman mendaki naik ke Gunung Uhud, bergoyang itu, bergetar Gunung Uhud itu, ngeter, goyang itu gunung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan takut wahai Gunung Uhud, jangan takut, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Dan orang yang bersamaku As-Siddiq, bersama kedua syahid Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau setelah menyebutkan nasab itu sampai di Adnan. Sampai di Adnan. Al-Imam Baghawi mengatakan fi syarh sunnah, ba'da dzikrin nasab ila Adnan wala yasihu hifdzun nasab fawqa Adnan. Untuk membenarkan nasab Adnan yang ke atas ini sampai Nabi Allah Ismail, itu tidak ada riwayat yang bisa dipercaya. Jadi kalau Habib Salim pernah menyebutkan dulu, Habib Salim rahimahullah pernah menyebutkan nasab
yang mana nasab kalau yang dari Adnan ke Nabi Allah Ibrahim itu masih tidak terlalu aneh nama-namanya. Yang aneh-aneh ini namanya sampai ke Nabi Allah Adam, dan total kurang lebih 51. Dari Rasulullah sampai ke Nabi Allah Adam itu 50 atau 51 dalam riwayatnya. Makanya yang tidak ada khilaf di antara ulama dan sepakat bahwasanya Adnan itu adalah keturunan Nabi Allah Ismail, dan ke bawah itu telah disepakati oleh ulama bahwasanya itu adalah nasab Nabi Muhammad SAW yang benar. Bin Fihir bin Malik bin Adhir